Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edward Ridwansyah, SPT MPD, selaku tutor mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif sebagai pemandu atau moderator pada kegiatan kali ini. Pada kegiatan kali ini, kita akan membahas terkait modul 5, yaitu penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap. Tapi sebentar, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh... Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Ramdhani. Saya bertugas sebagai narasumber yang pertama. Saya Epilis Pianti sebagai narasumber kedua. Saya Layung Purnama Putri sebagai narasumber ketiga. Oke, langsung saja pada kegiatan pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan kegiatan belajar 1, yaitu tentang analisis struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Kurikulum kini telah menjadi istilah teknis dalam ilmu pendidikan yang secara umum diartikan sebagai program pendidikan yang harus ditempuh untuk mendapatkan status dan kemampuan tertentu. Setiap jenjang pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirumuskan tujuan dasar mata pelajaran yang akan diberikan oleh seorang guru, beban waktu belajar yang disediakan, dan pelaksanaan pembelajaran, tak lupa juga untuk pelaksanaan penilaian. Adanya kurikulum sebagai dokumen tertulis belum menjamin terjadinya proses pembelajaran. Adanya guru yang memahami dan mampu menerapkan kurikulumlah yang memungkinkan terjadinya proses suatu pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan dasar yaitu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran. Di dalam kelompok mata pelajaran ini yang pertama yaitu ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua yaitu ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. Yang ketiga ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan. Yang keempat ada kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima yang terakhir yaitu ada pengelompokan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu peserta didik harus mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Prinsip yang kedua yaitu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikannya, tanpa membedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Prinsip yang ketiga yaitu kurikulum dikembangkan atas dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga para peserta didik dapat mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara tepat. Prinsip yang keempat, kurikulum dikembangkan secara relevan dengan kehidupan peserta didik. Contohnya yaitu kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Prinsip yang kelima, dinyatakan kurikulum harus mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Prinsip yang keenam yaitu kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayatnya. Prinsip yang ketujuh, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Di dalam prinsip pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 7 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya sendiri. Prinsip yang kedua yaitu kurikulum harus dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar,
Yang pertama yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat yaitu belajar untuk bersama dan berguna bagi orang lain. Yang kelima yaitu belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Prinsip yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Prinsip yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik saling menerima dan menghargai satu sama lain. Prinsip yang kelima yaitu kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multisinergi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar. Prinsip yang keenam yaitu kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Prinsip yang ketujuh, secara operasional menuntut terciptanya kurikulum yang koheren dan sistematik atau bersistem. Selanjutnya yang keempat ada struktur kurikulum SD atau MI. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Jam pembelajaran pada setiap mata pelajaran dialokasikan yang sudah tertera dalam struktur kurikulum. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran yaitu 35 menit. Materi selanjutnya yaitu prosedur dasar pengembangan kerangka rencana pembelajaran. Pada tahun 1975, istilah ini disebut prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sebagai suatu prosedur desain, instruksional merupakan langkah yang sistematis untuk menyusun rencana atau persiapan pembelajaran dan bahan pembelajaran. Menurut Taylor 1954, proses pengembangan pembelajaran serta konseptual terkait era pada unsur-unsur dasar kurikulum yakni tujuan, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian. Materi pembelajaran terkait KB1 telah saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Mari kita lanjut ke penyampaian materi selanjutnya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan belajar kelas rangkap. A yaitu pengemasan pengalaman belajar dalam rangka PKR. Secara teoritis, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penetapan topik pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PKR. Prinsip pertama yaitu mengandung arti bahwa topik yang dipilih harus bertolak dari tujuan dan terarah pada tujuan. Prinsip kedua yaitu mengandung arti bahwa penetapan topik yang terpadu atau terpisah selalu meningkatkan dan memperhatikan keadaan murid. Prinsip ketiga yaitu mengandung maksud perlunya guru untuk menyadari kemampuan dalam mengelola PKR dengan topik yang telah dipilihnya. Prinsip keempat yaitu mengingatkan guru akan perlunya manfaat sarana pendukung belajar murid yang tersedia. Prinsip kelima yaitu tidak bersifat dipaksakan. B yaitu cara memilih substansi belajar. Rincian materi yang dapat berupa fakta, konsep, teori, nilai, prosedur, dan kegiatan belajar yang dijabarkan dari tujuan dan topik PKR yang telah dipilih. Untuk melakukan pemilihan materi yang memadai perlu memperhatikan syarat-syarat. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama mendukung ketercapaian kompetensi dasar indikator. Yang kedua, berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, didukung oleh sarana dan sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Yang keempat, yaitu sesuai dengan perkembangan mental murid.
Yang kelima, menjadi dasar bagi studi lebih lanjut. C, yaitu cara menyusun rangka kegiatan belajar. Proses belajar adalah dari kegiatan pembelajaran, proses belajar harus menghasilkan terjadinya proses belajar pada diri murid. Bila tidak, hal itu bukanlah kegiatan belajar atau dapat disebut sebagai pembelajaran yang gagal. D, yaitu cara memilih sumber dan media belajar. Seperti kita ketahui, dalam PKR, sumber dan media belajar memiliki kegunaan yang sangat penting karena seorang guru harus mengelola kegiatan belajar dari 2 kelas atau lebih untuk 1 mata pelajaran atau lebih dalam 1 atau lebih dari 1 ruangan belajar. Evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Penilaian terhadap pelaksanaan PKR. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan dan perhatikan. Yang pertama yaitu mengecek keterlaksanaan jadwal. Yang kedua, mengecek keterlaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas-kelas yang dirangkap. Yang ketiga, mencatat materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu mencatat kegiatan yang masih tertunda. Yang kelima yaitu mencatat tugas-tugas yang diberikan kepada murid untuk hari atau minggu berikutnya. Yang keenam yaitu mencatat pertanyaan murid yang belum sempat terjawab. Yang ketujuh, mencatat murid-murid yang belum banyak terlibat dalam pelajaran aktif. Yang kedelapan, menuliskan hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam pembelajaran PKR. Yang kesembilan, mencatat hal-hal yang Anda rasakan puas dan yang mengecewakan. Yang kesepuluh yaitu mencatat hal-hal yang menurut Anda perlu dibicarakan dengan guru lain. Oke, materi yang terakhir terkait petunjuk yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan memaparkan materi. Petunjuk pelaksanaan praktek mata kuliah PKR. A. Penyusun rancangan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, menetapkan model PKR. Model PKR yang dapat digunakan untuk kegiatan praktek PKR yang dilakukan di kelas kita sendiri adalah model PKR 221 atau 222. Untuk kegiatan simulasi PKR di kelas tutorial, kita harus menggunakan model PKR 221. Selanjutnya, yang kedua yaitu menyusun rancangan PKR untuk kegiatan praktek dan simulasi. Berikut ini langkah-langkah dalam menyusun rancangan PKR untuk persiapan pelaksanaan praktek dan simulasi PKR. Selanjutnya, B. Pelaksanaan praktek dan simulasi pembelajaran kelas rangkap. Berikut ini ada beberapa rambu-rambu pelaksanaan praktek PKR di kelas mahasiswa sebagai guru. Yang pertama, konsultasikan proses praktek PKR yang harus kita dilakukan dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk praktek. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan siswa-siswa di kelas kita dan menerangkan skenario praktek PKR yang akan kita lakukan serta bagaimana seharusnya para siswa kita bersikap jika dicampur dengan kakak atau adik kelas mereka karena kita mempraktekkan PKR. Yang ketiga, kita juga harus membahas dan mempelajari bersama alat penilaian yang digunakan untuk mengobservasi penampilan kita dalam PKR bersama-sama kepala sekolah, teman sejawat, sesama guru yang dimintai tolong untuk mengobservasi memberi penilaian terhadap penampilan kita. Yang terakhir, yang keempat, praktek PKR di kelas kita sendiri harus berlangsung sesuai dengan waktu jam pelajaran yang sebenarnya. Selanjutnya, C. Alat penilaian pelaksanaan praktek dan simulasi pembelajaran kelas rangkap. 1. Lembar refleksi pelaksanaan praktek pembelajaran kelas rangkap. Berikut contoh lembar refleksi. Alat penilaian kemampuan merancang pembelajaran kelas rangkap. Instrumen ini harus diisi oleh teman sejawat, kepala sekolah, tutor yang memeriksa rancangan pembelajaran kelas rangkap yang disusun untuk keperluan praktek atau simulasi PKR di kelas kita sendiri. Kegiatan pembahasan modul 5 telah kami sampaikan.
Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan kali ini yaitu kita telah mempelajari beberapa karakteristik, prinsip, perumusan, evaluasi program, serta petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap. Sekian kegiatan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.